Waktu telah berlalu begitu cepat. Kita telah melewati hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Kita telah melalui minggu demi minggu dengan penuh pengorbanan. Kita juga telah melalui bulan demi bulan dengan banyak kesedihan dan air mata. Tanpa terasa tahun telah berganti. Tanpa sadar ternyata kita telah berhasil melewati kehidupan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Jika kita mencoba menengok ke belakang, banyak hal yang telah terjadi dan telah kita alami. Namun, itu semua bukan hal yang patut untuk disesali. Penyesalan tidak akan mengubah sesuatu hal yang telah terjadi. Kamu hanya harus introspeksi dan memperbaiki. Mungkin di masa lalu banyak hal-hal sulit yang datang dalam kehidupan kamu. Banyak kesukaran, masalah, dan cobaan yang menghampiri dirimu. Tapi percayalah, bukan kamu sendiri saja yang mengalami hal itu. Banyak orang, termasuk diri saya sendiri pun merasakan hal yang sama. Memang tidak mudah menjalani hidup di zaman ini, apalagi dengan banyaknya kompetisi dan ekspektasi. Belum lagi tekanan yang datang dari segala sisi. Bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Bukan berarti kita harus menyerah pada diri sendiri. Hidup ini terlalu berharga jika kita habiskan untuk berdiam diri. Hidup itu terlalu singkat jika kita hanya meratapi dan menangisi kehidupan ini. Mungkin kamu pun bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kesedihan dan kesulitan ini tidak mau pergi? Seolah-olah kita hidup di dunia ini hanya untuk berada dalam keadaan seperti ini. Teman, ingatlah, setiap masalah yang datang pasti selalu disertai dengan jalan keluarnya. Tuhan tidak akan menguji atau menghadirkan masalah di luar batas kemampuan manusia. Semua masalah yang datang ke dalam hidupmu hanya agar membuatmu menjadi lebih kuat, agar kamu tidak menjadi orang yang lembek, agar kamu lebih siap secara mental dan batin ketika Tuhan memberikanmu jalan keberhasilan. Jangan berkecil hati. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan. Jika di masa lalu atau saat ini kamu masih belum bisa merasakan hidup yang indah dan bahagia, itu karena kamu belum waktunya merasakan hal tersebut. Hidup ini memang begitu sulit dan tangguh, tapi kamu jauh lebih tangguh dari sulit dan kerasnya kehidupan. Kegagalan adalah hal yang biasa, tapi yang luar biasa ketika kamu bisa bangkit dari kegagalan. Kegagalan tidak selalu berarti hukuman. Kegagalan bisa berarti rasa cinta kasih Tuhan kepada dirimu karena kamu sedang diarahkan ke jalan yang lebih baik. Kamu hanya perlu bertahan dan berjuang sedikit lagi. Buatlah dirimu pantas dan layak untuk menerima kesuksesan. Karena orang-orang yang telah sukses dan berhasil saat ini adalah orang-orang hebat yang telah melampaui segala ujian dan cobaan yang berat. Hingga akhirnya Tuhan menyatakan mereka sebagai orang yang layak dan pantas untuk menikmati buah kerja keras yang telah mereka lakukan. Selain sulitnya kehidupan, mungkin di masa lalu ada beberapa orang yang membenci, mentertawakan dan bahkan menghina dirimu. Janganlah kamu berkecil hati atau merasa rendah diri. Mereka yang membuli dan merendahkan kamu hanya iri pada kekuatan dan ketangguhanmu. Mereka tidak ingin melihat kamu menjadi orang yang hebat. Mereka hanya orang-orang lemah yang tidak mampu dan tidak berdaya untuk mengubah keadaan hidup, hingga mereka ingin menyeret kamu agar hidup di jalan dan keadaan yang sama seperti mereka. Anggaplah perkataan mereka sebagai angin lalu. Jadikan perlakuan mereka sebagai motivasi dan pembangkit semangat diri. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan tekad dan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan harga dirimu, apalagi mimpimu. Sebaik apapun hidup yang kamu jalani, akan selalu ada orang yang tidak menyukai. Sekeras dan sekuat apapun usaha yang kamu lakukan, pasti akan selalu ada orang yang memandang sebelah mata. Pandangan dan penilaian itu tidak akan berarti apapun untuk hidup kamu.
Keadaan dan lingkungan memang bisa mempengaruhi cara dan pola pikir dalam memandang dan menjalani kehidupan. Tapi jika kamu tahu dan sadar kalau caramu menjalani kehidupan itu adalah kekeliruan, apakah kamu mau tetap bertahan dalam keadaan itu? Seburuk apapun tempat kamu berpijak saat ini dan sekuat apapun pengaruh buruk yang kamu terima saat ini, semuanya itu kembali lagi kepada dirimu. Karena sejatinya hati manusia itu dibuat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu harus bisa mengendalikan emosimu. Kamu harus bisa mengarahkan dirimu kepada hal yang baik dan positif. Kamu berhak merasakan dan mendapatkan kebahagiaan, karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajibanmu. Kalau bukan diri sendiri, memangnya siapa lagi yang akan memberikan kebahagiaan kepada dirimu? Kamu sendirilah yang paling bertanggung jawab atas keadaan hidupmu. Terlalu sering mengeluh juga tidak akan memberikan dampak apapun pada hidupmu. Kebahagiaan yang selama ini kamu cari dan perjuangkan sudah pasti tidak untuk dinikmati dan dirasakan sendiri. Karena kesendirian tidak akan pernah membuat orang menjadi bahagia. Kebahagiaan tidak akan tercipta tanpa hadirnya orang-orang terdekat. Namun terkadang, sebaik-baiknya orang terdekat, mereka pun pasti pernah menyinggung dan menyakiti perasaanmu. Karena memang begitulah sifat alami manusia. Meskipun dampak yang diberikan tidak terlalu besar, akan selalu ada di mana kita akan saling menyakiti dan disakiti. Untuk itu, alangkah baiknya jika kamu berbesar hati untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kamu. Karena memendam dan menahan rasa sakit yang begitu lama akan memberikan dampak buruk bagi kehidupanmu. Cobalah untuk melupakan segala kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap dirimu. Jika itu sulit, cobalah untuk mengingat kembali semua hal yang membahagiakan saat bersama mereka. Lalu, maafkanlah dirimu dan minta maaflah kepada mereka, meskipun kamu merasa tidak pernah berbuat kesalahan. Karena hal itu demi kebaikan dirimu dan demi mempermudah jalan hidupmu. Kesulitan dan kesedihanmu tidak akan pernah hilang sampai kamu berusaha dan berjuang sendiri untuk mengubah dan menghapusnya. Kebahagiaan tidak akan pernah dirasakan sampai kamu sendiri yang datang menjemput dan meraihnya. Mungkin tahun ini adalah tahun di mana kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin juga tahun ini adalah tahun terbukanya pintu kesuksesan dan keberhasilanmu. Dan mungkin tahun ini adalah tahun di mana kamu akan merasakan hasil dari jerih payah dan pengorbananmu selama ini. Kamu harus tetap yakin dan optimis pada usaha yang telah kamu lakukan dan perjuangkan. Kamu harus tetap percaya diri walaupun rintangan dan halang datang silih berganti. Terkadang Tuhan memang mengizinkan kesulitan dan kesakitan untuk tetap bertahan sedikit lebih lama dalam kehidupanmu. Semua itu dilakukan agar kamu lebih bisa menghargai dan memaknai arti dari sebuah kehidupan. Teruslah melangkah mengikuti keyakinanmu. Berhentilah sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Percayalah, jika roda kehidupan pasti berputar. Yang akan membuat kamu hebat dan sukses adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Sukses itu ada pada diri kamu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Karena menyerah dan berdiam diri hanya akan membuat kesulitan semakin menjadi-jadi. Cintailah dirimu, cintailah orang-orang terdekatmu, dan jalanilah hidupmu tanpa terbebani. Dengan begitu kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan ingat, kalau kamu telah berhasil melewati kesulitan dan kesedihan sampai sejauh ini, bertahan dan berjuanglah sedikit lagi. Jangan sampai kamu membuat semuanya menjadi sia-sia. Berjanjilah bahwa apapun yang terjadi kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Semoga tahun ini akan menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga di tahun ini kita semua bisa segera mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan hidup.